dari luar, yang dari luar madrasah, gitu ya. Dan itu sudah ada di Juknisbos berapa nominal untuk insentif atau honor narasumber yang diambil dari luar madrasah kita sendiri. Jadi kalau narasumbernya dari intern madrasah itu tidak boleh dibayarkan. Itu termasuk pelatih. Kalau pelatih ini kan misalnya pelatih pramuka misalnya. Ya, kenapa? Kenapa Bu tadi? Nilai standar nilai kira-kira berapa yang untuk satu narasumber itu ininya istilahnya maksimalnya sekian gitu kan. Ya, kita pakai kalau yang di Lombok Timur itu maksimalnya mungkin 250. Itu yang dari luar. Ya, boleh kurang tergantung kemampuan madrasah. Gitu kan. Sama dengan honor operator itu minimalnya itu 250, boleh lebih, tapi jangan kurang karena tersiksa operator sudah itu di madrasah masing-masing kalau kurang dari 250. Karena di Juknisbos itu sudah jelas minimal 250.000 untuk honor operator. Kalaupun lebih silahkan, itu kemampuan madrasah masing-masing. Nah, itu untuk insentif bagi pengajar yang atau narasumber dari luar madrasah. Kalau intern madrasah, kita anggap sharing-sharing biasa. Mungkin sejenis konsumsi saja disediakan. Begitu, Bu ya. Silakan. Ya. Sedikit lanjutkan KM perubahan tadi. Jadi nanti kan kalau misalnya kita ingin mengajukan, pengajuannya itu, perubahan itu, apakah setelah bos itu cair masih bisa dilakukan perubahan? Karena kan biasanya kita belanja itu setelah ada uang kan, kita belanja. Jadi apakah masih bisa kita mengajukan RKM perubahan ataukah dalam rentang waktu sebelum bos itu cair gitu? Oke. Jadi kalau sebelum bos cair kan tidak bisa kita melaksanakan belanja atau tidak bisa membayarkan. Istilahnya begini. Kalau sebelum bos cair kan kita biasa berhutang. Nah, nanti setelah itu bos cair baru ada kwitansi. Nah, realisasi pembayarannya itu kan setelah bos cair. Dan ternyata di realisasi pembayaran itu ternyata harga berubah. Yang dulu kita anggarkan 1.000 misalnya per biji, tiba-tiba setelah bos cair realisasinya 1.500 per biji. Silakan langsung diajukan RKM perubahan. Karena nanti Bapak Ibu tidak bisa menginput 1.500 ini di RKM pada saat realisasi sebelum melaksanakan RKM perubahan. Itu Bu ya. Berarti sebelum dicairkan itu kita harus mengadakan perubahan itu. Sudah dicairkan uangnya. Tapi sekarang kan Bapak Ibu mau merealisasikan, membuat laporannya nih kan? Membuat laporan. Iya. Awalnya 1.000 dan ternyata setelah kita belanja 1.500. Nah, 1.500 ini tidak bisa diinput di pelaporan karena rekam kita itu 1.000. Gitu. Makanya ajukan perubahan. Laporan kan. Iya, gitu. Terkait dengan pelaporannya. Tapi kalau Bapak Ibu legowo dengan memaksakan pelaporannya sesuai dengan rencana, silakan. Tapi kan kita limit anggaran jadinya kan gitu. Ya. Begitu Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Zainal Abidin. Bagaimana penganggaran kami yang di madrasah swasta dengan madrasah negeri? Tentunya sangat jauh. Jadi di Juknisbos sudah jelas ya Pak Zainal Abidin. Misalnya contoh kalau honor rutin itu dibayar 60% dari dana bos yang diterima. Itu maksimal. Kalaupun lebih sesuai dengan Juknisbos, itu bisa mengajukan ke kabupaten. Itu ya untuk honorarium. Nah, ini seperti honor, guru tetap maupun tenaga kependidikan. Itu sudah ada lengkap di Juknisbos. Jadi Bapak Ibu dalam menyusun anggaran ini tidak bisa lepas dari Juknisbos yang sudah dibagikan. Silakan dibaca-baca lagi Juknisbosnya. Nah, jadi itu terkait dengan penganggaran madrasah swasta dan madrasah negeri.
Di BOS itu sudah jelas di sana. Madrasah swasta itu tidak berhak memungut pajak. Madrasah negeri itu wajib dia memungut pajak. Berarti itu pajak. Terus kalau madrasah swasta itu hanya bisa menyetorkan pajak itu dari dari pengusaha yang kena pajak. Gitu ya. Misalnya Bapak Ibu belanja beli komputer 1 unit, tiba-tiba Bapak Ibu misalnya harganya 5 juta, terus dagang itu melebihkan 5.500, kok lebih? Oh ini pajaknya 500. Kalaupun pihak toko ini meminta lebihnya itu 500.000, silahkan minta bukti setor pajaknya atau SSP. Ya, SSP nanti Bapak Ibu minta itu bukti setor pajaknya bahwa memang barang ini sudah dibayarkan pajaknya. Kalaupun tidak ada, Bapak Ibu tidak berhak untuk menyetor pajak. Dan Bapak Ibu di madrasah swasta juga tidak berhak untuk memungut pajak. Kalau negeri beda. Kalau negeri langsung memungut pajak. Misalnya beli barang, itu wajib dia beli barangnya itu di PKP. Dan itu wajib memungut pajak. Nah, kalau kita madrasah swasta, pajaknya gimana? Itu untuk jenis kegiatan. Misalnya honor panitia ujian, 100.000, pajaknya 5%, dipotong dia 5.000 di sana nanti. Itu untuk pajak swasta. Tapi kalau kita yang PPN ini ya, PPN, biasa PPN itu kan kita pembelian barang itu dikenakan pajak kalau lebih dari 2 juta ke atas. Itu PPN. Tapi Bapak Ibu wajib menyetor jika PKP itu atau pengusaha kena pajak itu bisa menunjukkan bukti setor pajaknya. Nah, biasa namanya SSP. Jika tidak bisa membuktikan SSP itu, jangan kita nyetor pajak apapun. Begitu, Bu. Nah, itu untuk terkait dengan penganggaran madrasah negeri dan swasta dari Pak Zainal Abidin. Terus dari MA NWI 4 dengan honor. Nah, sudah dijawab juga honor Juknis Bos. Oke. Nah, Pak Iskandar juga menjawab, ini di Juknis Bos pengetahuan kami honor kepala dan wakamat tidak dirincikan. Nah, seperti OPM. Betul. Itu tidak dirincikan Pak ya. Itu biasa, apalagi kalau kamat dan wakamat itu sertifikasi, itu tidak wajib dibayar, kecuali jam lebih. Nah, kalaupun yayasan itu ada kebijakan dari yayasan, bayar, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi bukan untuk dilaporkan. Terus rincian honor kepala dan wakamat itu tidak dirincikan karena dia masuknya di tugas tambahan. Tugas tambahan itu tinggal diinkludkan dengan jam mengajar. Kalau kamat itu 24 jam. Itu sekarang kan, jadi kepala madrasah sekarang kan tidak perlu ngajar. Dapat 24 jam, sertifikasi cukup, tidak perlu dapat apa-apa lagi. Tapi biasanya yayasan di atas lembaga kita itu punya inisiatif, bukan yang dibayar jamnya, tapi SK-nya, itu biasa kan. Ya, silakan, itu dari kemampuan madrasah masing-masing. Kalau rincian dari Juknismos itu, dia tetap menggunakan regulasi dari jam tatap muka tadi. Kalau kamat 24 JTM, terus kalau wakamat 12 JTM. Nah, kalaupun kamatnya ngajar, berarti dibayar jam lebihnya nanti. Misalnya sudah jadi kamat, ngajar lagi 10 jam, 10 jamnya itu boleh dibayarkan dari bos. Kalau dia sertifikasi. Nah, itu ya dari Pak Iskandar Zulkarnain. Oke, kita lanjut ke satu Pak. MTS. Oh ya, silakan. Ya, tergelitik sama pajak ini Pak. Ya. Tadi kan menjelaskan bahwa untuk misalnya kita membeli barang di toko yang dia merupakan wajib pajak, berarti nanti ketika membeli barang itu kita harus jelas apakah dia yang akan membayar pajaknya ataukah kita gitu. Yang PKP ini ya. Nah, saya nggak ngerti Pak.
Ya, maksudnya PKP itu pengusaha kena pajak. Ya, nah, tapi kalau Bapak Ibu beli di non PKP, ya tidak perlu bayar pajak. Ya, karena kan intinya, gini. Intinya kita di swasta itu tidak kena pajak kecuali pajak honor kegiatan dan sebagainya gitu. Honor kegiatan itu kan sudah jelas kita bayar pajaknya PPh 21 kan. Nah, biasa itu termasuk konsumsi juga. Biasa yang kena resto itu pasal 23, PPh 23 itu berapapun kita beli kan kita store pajaknya. Tapi Bapak Ibu beli di PKP apa enggak konsumsi itu gitu. Kalau dia tidak PKP tidak dibayar. Nah, kalaupun di PKP maka mereka itu akan melebihkan harganya. PKP itu akan melebihkan harga. Nah, dia minta pajak, silahkan mana bukti setor pajaknya. Itu saja diminta. Kalau enggak ada, kita tidak wajib untuk menyetor pajak. Gitu. Ya, karena kan kadang-kadang gini Pak, kalau kita berbelanja misalnya seperti alat elektronik ya minta diskon gitu. Nah, kemudian katanya kan nanti gini aja Ibu aja yang lebihkan harganya karena kan nanti Ibu akan majek. Nah, itu berarti apakah kita yang disuruh majek ataukah mereka gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka itu kan biasanya kan toko-toko besar itu ya mereka kan harusnya menjadi pengusaha wajib pajak kan, kena pajak kan. Ya, jadi berarti kita tidak perlu lagi istilahnya menyetorkan pajak dari pihak kita kalau misalnya itu di toko yang istilahnya sudah dia termasuk pengusaha kena pajak. Nggak perlu. Makanya itu saja caranya tadi. Kalau mereka mengungut pajak dari Bapak Ibu, minta SSP-nya. Ya, ini barang kena pajak. Mana bukti SSP-nya? Gitu. Kalau ada, itu kita wajib untuk setor pajak. Setornya ke toko itu. Karena mereka sudah bayar, berarti kita ganti. Gitu kan? Nah, mereka sudah bayar. Nah, bukti bayarnya itu adalah SSP yang tadi itu. Nah, kalau itu wajib kita bayar. Nah, tapi kalau adem ayem terkait dengan dikurangkan, dilebihkan, tapi adem ayem tidak ada isi, lanjut saja, tidak perlu dibayarkan pajak. Jadi kita tidak berhak untuk memungut pajak. Kita berhak memungut pajak, berarti kita berhak untuk menyetor pajak. Itu intinya. Satu lagi Pak. Silakan. Ini memperkuat saja maksud kami dari Bendahara Korleko. Selama ini kita di pengisian RKM Excel itu kan di situ juga kalau kita beli barang biasanya katakan 5 juta, kita biasanya nanti naikkan juga 10% di situ. Pengalaman kami begitu kemarin di salah satu toko yang ini, sehingga kita ketika beli belanja di kwitansi itu atau di faktur itu kita naikkan dengan penggabungan harga barang tersebut dengan pajaknya. Nah, tapi toko tersebut biasanya menyerahkan pembayaran di kita. Itu yang terjadi di yang sering kami lakukan. Nah, jadi seperti yang informasi yang kami peroleh kemarin pada saat Bintek itu. Jadi untuk apa repot-repot madrasah membuat e-billing gitu. Karena toh barang itu kan sudah dipajakkan oleh PKP. Kan ganda jadinya. Dari madrasah bayar, dari PKP juga bayar. Jadi madrasah itu tidak perlu buat e-billing lagi gitu. Jadi tidak ada e-billing dari pihak madrasah. Kalaupun terkait dengan dirugikan tadi ya, kalau pihak tokonya oke-oke saja ya, mungkin untuk kas madrasah nanti lebihnya kan gitu. Tapi tidak ada e-billing dari madrasah. Kalaupun mereka ngotot untuk ini pajaknya 10%. Oh ya, kalau sekarang kan 11% ya, bukan 10% lagi PPN, tapi 11% lagi. Nah, kalaupun dipungut 11% itu bagi pembelian di atas 2 juta. Kalau 2 juta belum kena. Yang kena itu di atas 2 juta. Nah, kalaupun ngotot mau ditarik, cukup minta SSP-nya saja. Bila perlu di copy SSP-nya. Itu yang Bapak Ibu laporkan untuk pelaporan pajaknya. Jadi tidak perlu kita e-billing lagi. Gitu. Kita setorkan ke mereka. Nanti SSP-nya kita minta copy lampirkan di SPJ. Itu ya Pak Iskandar. Nah, silakan nanti kita bahas lagi pada saat luring di sana, nanti tim dari provinsi juga bisa menjelaskan nanti di sana.
Sekian Pak Iskandar. Silakan ada atau ada tambahan dulu dari Pak Zakaria terkait dengan perpajakan. Mohon maaf Pak Riza, ini saya baru tadi terpental, jadi ini tadi banyak keluar, ini baru masuk. Silakan. Ada lagi Ibu Bendahara? Cukup Pak. Oke, cukup. Pak Iskandar, sudah pas ya. Waktu kita masih tinggal 17 menit ini. Sekarang dari Pak Wahyudin Yusuf, bagaimana konsekuensi dengan NPWP lembaga yang sudah tidak aktif terkait dengan pembayaran pajak. Jadi kita tidak perlu bayar pajak Pak. Pajak lembaga, pajak pribadi sebenarnya tidak perlu kita bayar. Itu cukup dilaporkan, atur pendapatan dan pengeluaran, nihil dia Pak. Karena kita bukan usaha gitu, bukan pengusaha. Kita di dunia pendidikan itu bukan pengusaha. Jadi cukup Bapak Ibu laporkan pajak individu maupun lembaga itu, kita tidak bayar apa-apa, tidak ada istilah bayar. Kemungkinan bayarnya itu mungkin salah input, pendapatannya sekian, keuntungannya sekian, mungkin itu di neracanya, makanya pembayarannya muncul. Kayak kita e-filing itu, sudah kalau e-filing kan pendapatan sekian, hutang sekian, nihil dia bilang kan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, ada e-filing, kecuali PNS, ada SSP yang sudah dibayar. Nah, itu yang terkait dengan NPWP lembaga yang sudah tidak aktif, nanti bisa dihubungi pajak. Bisa kalau minta nanti kita share juga di grup, ada kita punya aksesnya juga, KPP Praya gitu, nanti bisa konfirmasi ke nomor yang sudah kami kirimkan terkait dengan apa saja syaratnya untuk mengaktifkan NPWP yang sudah tidak aktif. Nah, termasuk permintaan e-PIN, karena di pajak juga tidak mau terima kita lama-lama juga di sana dari COVID itu. Bisa kita sekarang eksekusi dari online gitu, ya Pak Wahyudin, Pak Wahyunadi gitu. Jadi nanti kita share di grup terkait dengan nomor KPP Praya itu. Nanti bisa dikomunikasikan di sana, bisa bertanya-tanya terkait dengan permintaan e-PIN, terus pengaktifan NPWP, itu bisa nanti dikonfirmasi ke pihak KPP Praya. Ya, kalau pembayaran tidak ada, Pak, terkait dengan pembayaran. Jadi pengalaman kami di sini sudah 2 kali kita bayar, sekalipun di sana sudah 2 kali kami laporkan, sekalipun di notifikasinya itu Bapak Ibu yang tidak membayarkan lembaganya itu didenda 1 juta ya. Itu biasa yang muncul. Kita dikirimkan lewat email, lewat WA, itu dapat denda 1 juta itu kalau belum melaporkan SPT tahunan lembaga. Jadi SPT tahunan lembaga ini tidak ada dipungut biaya apapun, bahkan kita bayar itu tidak ada. Begitu ya Pak Wahyunadi. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Sedikit, Pak. Silakan. Ya, tadi itu bahwa kita di swasta itu kan kita akan memperoleh apa istilahnya pajak dari kegiatan itu. Nah, apakah itu nanti harus kita setorkan? Misalnya dari kegiatan ujian, misalnya ada kepanitiaan di sana, kemudian ada pengawasan. Apakah nanti pajaknya itu kita tarik kemudian kita setorkan dia ke ini kantor pajak atau bagaimana? Pakai e-billing saja. Sudah aktif ya NPWP-nya online? Yang lembaga mungkin sudah ya? Sudah. Ya, tinggal masuk DJP online, terus nanti ada e-billing itu untuk pembayaran pajaknya. Makanya berarti jadi kalau PPN, kenapa? Harus kita setorkan berarti pajak. Ya, jadi untuk kalau itu kan kita mungut kalau untuk kecuali yang kegiatan gitu, yang jenisnya kegiatan. Kalau PPN, terus PPh 23 itu bukan kita yang mungut, tapi pihak pengusaha. Gitu. Kalau honor kegiatan baru kita yang mungut. Baik, terima gitu kasih. Bu ya. Ya. Nanti bisa dibaca lagi di Jukdispos juga sudah ada.
Mungkin kami salah informasi atau gimana, sudah ada juga di Juknisbos, nanti bisa kita bedah lagi untuk Juknisbosnya gitu. Nanti pada saat touring, jadi karena supaya tidak salah nanti Bapak Ibu menganggarkan, karena pada saat penganggaran itu kan pajaknya berapa itu juga kita naikkan nanti di sana. Gitu. Ya silakan, mungkin ada lagi, waktu kita tinggal 13 menit lagi nih ya Pak Zakaria, silakan mungkin ada tambahan. Oke, nanti terkait mengenai bos mungkin bisa ke Pak Riza ini terkait sama EDM Aircam, nanti bisa kami berdua seperti itu. Lagi nih sambil menunggu waktu. Oke, silakan Pak Iskandar. Tadi kan ada penjelasan tentang tes akhir. Mohon maaf ini belum apa-apa sudah nanya tes akhir. Kan tadi bisa berulang-ulang nih. Apakah nanti di situ ketika sudah misalnya kita tidak sampai passing grade-nya itu, yang kita kelihatan enggak kesalahan-kesalahan nomor berapa yang kita salah jawab gitu, untuk memudahkan, atau memang kembali ulang seperti awal gitu. Saya kira itu aja. Ya, silakan Pak Zakaria. Ya, baik. Terima kasih Pak Riza ini untuk menjawab pertanyaan Pak Iskandar Zulkarnain. Nanti pada saat Bapak mengerjakan di tugas akhirnya yang 20 soal itu, misalnya Bapak dapat nilainya misalnya 55 dari 60 misalnya. Apakah nanti pada saat Bapak submit itu akan muncul soalnya dan di bagian mana saja yang Bapak salah di situ dan seterusnya. Itu akan muncul Pak. Nanti misalnya nomor 1 Bapak jawabannya A, seharusnya jawabannya B, itu akan dikoreksi di situ secara otomatis oleh sistem. Situ. Jadi Bapak nanti bisa ngelihat, oh ya di sini ternyata saya salah, kemudian di sini saya salah gitu. Nah itu nanti bisa dilihat di situ Pak untuk jawaban. Artinya bisa dilihat kembali yang mana Bapak salah, yang mana yang benar jawabannya itu nanti disampaikan. Terima kasih Pak Ibadah. Mungkin ada tambahan aja. Itu ya Pak Iskandar, betul. Seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Jadi kalau bisa di screenshot saja jawaban Bapak Ibu yang sudah selesai itu. Simpan. Ya, simpan. Nanti kelihatan mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar. Siapa tahu muncul lagi pertanyaan yang sama gitu dengan paket yang berbeda gitu. Bisa saja dia, bisa jadi dia. Jadi supaya yang sudah benar tidak benar lagi. Jadi kan tidak ada kenanya kita mau mengulang. Jadi silakan di screenshot jawabannya yang sudah diselesaikan, screenshot saja, simpan semuanya. Siapa tahu nanti dari soal yang sudah lewat yang dikerjakan itu akan muncul lagi. Dan itu pengulangannya unlimited sampai tanggal 18. Kita akan garing terakhirnya nanti tanggal 18. Berarti kalau sudah lewat 18 ya tidak bisa tes. Kalau pengulangannya sampai tanggal 18. Unlimited 24 jam. Gitu. Nanti kelihatan progres Bapak Ibu. Tapi kalau Pak Iskandar ngulang sampai 20 kali sampai dapat passing grade, nah itu. Jadi perlu dibaca lagi. Gitu ya. Jadi kelihatan nanti Bapak Ibu mengulangnya berapa kali. Jadi usahakan nanti setelah tes pertama simpan. Nah, nanti siapa tahu soal berikutnya akan muncul soal yang sudah dijawab tadi. Demikian ya Pak Iskandar. Silakan, mungkin ada lagi dari Pak Hairori, silakan. Atau yang lain juga silahkan. Kayaknya sudah tercover juga ini pertanyaan-pertanyaannya dari tadi ini. Jadi yang merangkum tadi Bendahara MTS NW Korleko ini semua jawaban sudah nih. Dan semua pertanyaan ini. Atau dari MTS ya cukup jelas, oke.
Jadi dari MANWIA 4 sudah cukup jelas. Atau Pak Zainal Abidin, silakan. Ada lagi? Silakan Pak Zainal Abidin. Aktifkan mic-nya. Oke, kalau begitu kita share sedikit ya terkait dengan progres Bapak Ibu, biar kita absen satu-satu. Mungkin ada materi yang terlewat, karena ini sering juga kita kita ingatkan Bapak Ibu, bahkan 2 kali sehari kita ingatkan. Sekarang kita akan share screen sedikit terkait dengan progres Bapak Ibu, biar materi-materi sekalipun 100% mungkin ada yang terlewat gitu ya. Jadi supaya sama-sama kita tahu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Oke, dari materi pertama itu sudah komplit semua. Jadi kita urutkan saja dari materi awal sampai akhir. Terus materi kedua ya komplit juga. Materi ketiga dan keempat aman. Nah ini materi yang di sini adalah materi refleksi pembelajaran. Ya. Nah, jadi Pak Kepala nih, Pak Haji Yusdin, silakan diklik lagi refleksi pembelajaran. Ini belum diisi kayaknya nih, Pak Haji, Pak Kepala. Ya, terkait dengan refleksi pembelajaran petunjuk teknis BINTEK penerapan IDM RKAM ini ya masih merah. Ini tolong nanti dilengkapi Pak Haji Yusdin. Terus berikutnya materi belajar mandiri, toleransi dalam keberagamaan, itu juga belum. Nah, ya. Ini Pak Yusdin juga ini. Nah, yang sudah komplit ini. Nah, ini untuk materi refleksi pembelajaran. Ini Pak Hairori ya, tolong dilengkapi nanti Pak Hairori. Terus Pak Haji Yusdin juga belum. Alhamdulillah sudah banyak yang komplit ini. Nah, Pak Hairori lagi materi pedoman pelaksanaan IDM, terus perhitungan skor SKPM. Nah, nanti bisa dicek di link. Ya, yang merah-merah itu berarti belum komplit, artinya belum dibuka sama sekali. Sama juga ini instrumen IDM. Terus tahapan pengisian IDM ini belajar mandiri 2 ya, enggak apa-apa. Kalau ini kan belajar mandiri 2 selesai ini akan dipelajari kan gitu ya, tinggal dilanjutkan. Jadi yang terkait dengan belajar mandiri 1 tadi itu, jadi refleksinya dari Pak Haji Yusdin, nanti tolong dicek kembali. Itu Bapak Kepala sudah lewat ini materinya, tapi ada yang terlewat yaitu refleksi pembelajaran. Itu di materi tentang Juknis BINTEK IDM RKAM. Itu jelas tentang progres Bapak Ibu yang ada di LMS. Nah, jadi nanti supaya tidak terlewat lagi, silahkan dibuka lagi LMS-nya, sambil nanti untuk menyelesaikan belajar mandiri 2 berikutnya. Nah, untuk
pembelajaran berikutnya ini sampai Bapak Ibu tes nanti. Tesnya insya Allah sudah dibuka nanti pada tanggal 17 ya. Tanggal 17. Tesnya 2 hari, 17, 18. Selama 2 hari itu manfaatkan waktunya, itu unlimited pengerjaannya. Sampai Bapak Ibu memenuhi passing grade. Nah, kalau sudah passing grade ya tinggal nunggu untuk pencetakan sertifikat. Dapat sertifikat, kita bertemu lagi di Bintek Luringnya setelah Lebaran. Tanggal berapa ya Pak Zakaria jadwal kita itu? Untuk Bintek Luringnya. Tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei, Pak. Iya, tanggal 13 sampai 15 Mei nanti. Nanti berlanjut kami hanya jeda 1 hari nanti. Jadi di rombel lain itu tanggal 9 sampai 11 itu rombel lain, terus 13 berikutnya itu untuk rombel 9. Untuk lokasi nanti kita akan tentukan. Kita tunggu informasi dulu dari kabupaten terkait dengan lokasi-lokasi yang akan kita tempati untuk Bintek Luringnya. Silakan, mungkin ada tambahan dari Pak Zakaria sebelum kita tutup. Silakan Pak Haji. Bagian apa yang masih merah itu saya tuh, Pak Jani? Ya, yang masih merah itu di bagian refleksi. Refleksi. Ya, belum diisi, itu tinggal diisi sesuai dengan menu keberagaman. Ya, silakan. Dari menu keberagaman ya. Nomor apa? Dari ya, keberagaman. Refleksi pelajar mandiri 1 itu tentang Juknis Bintek IDM Erkam. Iya. Ya, tentang Juknis Bintek IDM Erkam. Itu yang Juknis Bintek Erkam. Ya, petunjuk teknis Bintek IDM Erkam 2022. Refleksi ya. Ya, refleksi. Terus materi toleransi keberagamaan belum. Oh iya. Oh, oke. Terus refleksi toleransi dalam keberagamaan lagi. Refleksinya belum. Kok refleksi semua ini? Ya. Oke. Karena di sana kita ngisi Pak Haji, di sana kita ngisi sesuai dengan materi yang sudah kita terima. Oke. Rata-rata di refleksi ini. Oke. Oke Pak Zani, terima kasih ya. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kan Pak Zakaria ada atau jenis closing statement atau gimana gitu Pak Zakaria? Ya, nanti mungkin perlu disampaikan untuk pertemuan daring terakhir, Pak. Jadwalnya itu belum disampaikan, daring ketiga. Kemudian untuk saran untuk teman-teman Bapak Ibu guru adalah tolong dipersiapkan materinya dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tes akhir, karena itu walaupun dilakukan berulang tapi memang kita punya batas waktu sampai dengan tanggal 18 untuk terkait pengerjaannya. Jadi mohon nanti kalaupun misalnya sudah submit tes akhirnya dan muncul hasilnya, kalau bisa itu nanti di screenshot saja supaya jadi acuan atau patokan ketika menjawab soal berikutnya. Gitu aja Bang, silakan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Zainal Abidin nih, raise hand. Silakan. Mikrofonnya Pak. Iya, silakan. Enggak kedengeran suaranya Pak Zainal Abidin. Kalau enggak kedengeran boleh lewat chat saja. Enggak apa-apa. Oke, silakan, sudah bisa. Di chat saja Pak Zainal Abidin. Silakan di kolom chat diketik saja pertanyaannya. Silakan Pak Asniadi.
Bagaimana Pak Zainal Abidin? Diketik saja pertanyaannya jika ada gangguan.